mendengar pendapat dari Ina Humairah. Jadi, pembelajaran blended learning ini pembelajaran secara daring dan tatap muka. Nah, si siswanya ini belajarnya melalui daring, yaitu melewati pembelajaran Zoom. Namun, si siswanya ini juga diberi arahan atau dibimbing oleh gurunya melewati pembelajaran tatap muka. Jadi dengan adanya pembelajaran blended learning ini, si siswanya ini bisa meningkatkan pembelajaran secara mandiri dan meningkatkan motivasi dengan adanya pembelajaran blended learning ini. Sedangkan pembelajaran hybrid learning ini, si siswanya ini digabungkan dengan tatap muka dan daring dalam satu waktu. Jadi si gurunya ini nih ngajar sambil membuka Zoom, yaitu jadi si siswanya ini dibagi dua kelompok, yaitu ada yang tatap muka dan ada yang lewat Zoom. Jadi seperti itu. Jadi menurut Ina, pembelajaran blended itu pembelajaran yang dilakukan di rumah, sedangkan pembelajaran hybrid itu pembelajaran yang dibagi menjadi dua kelompok, ada yang di rumah dan ada yang di sekolah dengan waktu yang sama. Ya, tapi blended juga jadi dibagi gitu, kayak minggu depannya ini nih daring, sedangkan minggu depannya lagi itu tatap muka. Berarti kalau di blended itu sistemnya kayak rolling gitu ya, iya, gantian. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Kali ini kami akan berbincang tentang strategi pembelajaran IPA, khususnya pada pembelajaran blended learning dan hybrid learning. Nah, kedua istilah tersebut seringkali disalahpahami dan seringkali mereka menganggap bahwasannya blended learning dan hybrid learning itu sama. Dan sesungguhnya hybrid learning dan blended learning itu sangat berbeda dan perbedaannya sangat signifikan. Di sini saya Muhammad Aiman selaku pemandu diskusi dan ditemani dua narasumber saya. Yang pertama ada saya Afrilia Kartika Amelita sebagai narasumber 1. Saya Ina Humairah sebagai narasumber 2. Nah, di sini saya sebelum mulai podcast saya ingin bertanya-tanya terlebih dahulu. Nah, gimana kabarnya Afril? Alhamdulillah baik. Nah, kalau Ina gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya pembelajaran hybrid learning dan blended learning itu sangat berbeda. Nah, menurut kalian berdua, apa itu sebenarnya blended learning dan hybrid learning? Nah, blended learning itu menurut saya ya, pembelajaran yang menggabungkan antara online dan offline, di mana saat pembelajaran offline kita dapat mengakses materi-materinya secara online seperti melalui Google Form atau Classroom. Nah, kalau hybrid learning itu pembelajaran tatap muka dengan online secara bersamaan. Nah, sebelumnya kita sudah mendengar pendapat dari Afril. Nah, selanjutnya kita akan mendengar pendapat dari Ina Humairah. Jadi pembelajaran blended learning ini pembelajaran secara daring dan tatap muka. Nah, si siswanya ini belajarnya melalui daring, yaitu melewati pembelajaran Zoom. Namun si siswanya ini juga diberi arahan atau dibimbing oleh gurunya melewati pembelajaran tatap muka. Jadi dengan adanya pembelajaran blended learning ini, si siswanya ini bisa meningkatkan pembelajaran secara mandiri dan meningkatkan motivasi dengan adanya pembelajaran blended learning ini. Sedangkan pembelajaran hybrid learning ini, si siswanya ini digabungkan dengan tatap muka dan daring dalam satu waktu. Jadi si gurunya ini nih ngajar sambil
membuka Zoom, yaitu jadi siswanya ini dibagi dua kelompok, yaitu ada yang tatap muka dan ada yang lewat Zoom. Jadi seperti itu. Jadi menurut Ina, pembelajaran blended itu pembelajaran yang dilakukan di rumah, sedangkan pembelajaran hybrid itu pembelajaran yang dibagi menjadi dua kelompok, ada yang di rumah dan ada yang di sekolah dengan waktu yang sama. Ya, tapi blended juga jadi dibagi gitu, kayak minggu depannya ini nih daring, sedangkan minggu depannya lagi itu tatap muka. Berarti kalau di blended itu sistemnya kayak rolling gitu ya, Iya, gantian. seperti itu. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, kita sudah mengerti pengertian dari blended learning dan hybrid learning. Nah, sebenarnya kita itu pernah merasakan atau tidak gitu. Kalau dari saya pribadi, saya tidak pernah merasakan hybrid learning dan blended learning karena saya semasa SMP dan SMA saya di pondok. Nah, kalau Afril pernah merasakan atau tidak? Nah, untuk saya sendiri merasakan blended learning ya, dimana pas waktu SMA itu paginya kita belajar secara langsung sama gurunya tatap muka, tetapi untuk tugas-tugas dan pengumpulan tugasnya itu melalui Google Classroom seperti itu. Nah, kalau Ina, Saya pernah merasakan pas waktu SMA. Jadi sistemnya tuh kalau hybrid itu kan pembelajarannya tuh dalam satu waktu. Nah, si siswanya ini dibagi dua. Jadi 50%-nya di lewat Zoom, sedangkan yang 50%-nya itu lewat tatap muka. Jadi sistemnya tuh si gurunya ini ngejelasin secara langsung. Terus kalau pengumpulan tugasnya itu tuh sama, yaitu lewat Google Drive. Terus tugas-tugasnya itu lewat Google Form. Jadi yang tatap mukanya juga sama ngerjainnya lewat Google Form dan pengumpulan tugasnya lewat Google Drive, seperti itu. nah kalau hybrid learning kan pembelajaran langsung di dua waktu. Nah, itu gurunya ngejelasinnya kayak gimana? Apakah ada kamera di depannya? Apa enggak? Iya, jadi gurunya ini naruh kameranya itu di depan. Nah, sedangkan si siswa yang tatap mukanya itu di tempat duduk biasa di ruangan, dalam satu ruangan gitu. Nah, kalau blended learning itu berarti si siswanya itu belajar mandiri gitu? Apa dibimbing kayak hybrid learning? Jadi tetap aja dibimbing karena kan paginya belajar di sekolah ya, di kelas seperti biasa dijelaskan gitu. Namun untuk pengumpulan tugasnya bisa di media online seperti Classroom atau Google Drive dan lain-lain. Oh, seperti itu. Jadi perbedaannya di situ. Dan kalian pernah merasakan pembelajaran hybrid learning dan blended learning. Nah, baik, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya pembelajaran hybrid learning dan blending learning itu sangat berbeda dan perbedaannya sangat signifikan. Menurut kalian, apa sih itu blended learning dan apa itu sih hybrid learning? Nah, blended learning menurut saya itu pembelajaran online dan offline, di mana saat pembelajaran offline itu materi-materinya bisa diakses melalui online yang seperti Google Classroom dan lain-lain. Sedangkan hybrid learning itu pembelajaran secara online dan offline secara bersamaan. Jadi, misalkan siswa ini tidak bisa datang ke kelas, kita bisa mengikuti pembelajaran secara online melalui. Nah, selanjutnya kita telah mengetahui contoh-contoh dari dunia nyata yang telah dilalui oleh Afril dan Ina tentang pembelajaran hybrid learning dan blended learning. Nah, di sini saya ingin bertanya, apabila kalian menjadi guru suatu saat nanti dan kalian ingin menerapkan pembelajaran hybrid learning dan blended learning, apa sih langkah-langkah yang kalian ingin lakukan? Dimulai dari Afril, boleh? Ya, yang pertama itu pastinya merencanakan ya kan. Jadi guru ini harus menentukan model pembelajaran yang akan
berikan kepada siswanya, lalu tujuan pembelajarannya itu apa. Yang kedua itu teknologi yang memadai. Jadi si guru ini harus memastikan koneksi internet dan juga perangkat yang akan digunakan. Yang ketiga itu evaluasi berkelanjutan. Jadi si evaluasi ini harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mengetahui sejauh mana siswa ini telah memahami pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya kita mendengar pendapat dari Ina. Silahkan. Kalau dari saya, langkah pertama itu yaitu merancang kurikulum yang jelas dan mengintegrasikan elemen daring dan tatap muka. Guru harus menentukan tujuan pembelajaran serta jenis materi yang akan disampaikan. Terus melalui masing-masing metode, yaitu berupa daring dan tatap muka itu. Terus selanjutnya itu penting untuk memilih platform teknologi, yaitu dengan cara Zoom atau lewat video yang disampaikan oleh guru ini. Selain itu ada evaluasi berkala terhadap efektivitas metode ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidaknya. Baik, nah itu kan kita langsung secara umum. Nah, menurut kalian itu pada langkah-langkah blended learning dan hybrid learning itu sama atau berbeda? Menurut saya sih sama, cuma jadi menurut kalian bahwasannya pembelajaran hybrid learning dan blended learning itu sama langkah-langkah yang ketika kita ingin menggunakan pembelajaran tersebut? Iya sama, karena kan keduanya juga menggunakan perangkat gitu kan, tapi dengan cara yang berbeda. Oh, baik. Tapi bohong. Nah, setelah kita mengetahui langkah-langkah yang ingin kita lakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran hybrid learning dan blended learning. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya kepada Afril dan Ina, apa sih kelebihannya hybrid learning? Apa sih kelebihannya blended learning dan apa kekurangannya dari kedua pembelajaran tersebut? Bisa dimulai oleh Afril. Nah, kelebihan dari blended learning ini kita dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, karena mengaksesnya itu melalui online ya kan. Terus kekurangannya itu ya pasti nggak semua orang koneksi internetnya bagus, jadi kadang menjadi kendala. Oh, jadi pembelajaran blended learning itu fleksibel berarti ya, bisa dibuka di mana saja, kapan saja. Iya, betul. Dan kekurangannya itu kalau ada orang-orang yang tidak memiliki paket internet. Selanjutnya kalau hybrid learning bagaimana menurut Ina? Kalau kelebihan hybrid learning itu lebih fleksibilitas. Jadi hybrid learning ini memungkinkan siswa untuk belajar baik secara daring maupun tatap muka, memberikan kebebasan dalam mengatur waktu dan tempat belajar. Ini sangat berguna bagi siswa yang memiliki akses teknologi yang baik maupun yang tinggal di daerah terpencil. Kalau kekurangannya itu tidak semua siswa memiliki teknologi. Terus ada hambatan kan biasanya dari sinyal. Itu sih. Berarti pembelajaran hybrid learning kelebihannya kurang lebih sama seperti pembelajaran blended, tetapi kan kalau hybrid learning itu ketika pas jam yang sama untuk pembelajaran sama, begitu kan? Setelah kita mengetahui kelebihan dan kekurangan pembelajaran hybrid learning dan blended learning, diketahui bahwasannya kelebihan pembelajaran blended learning itu adalah pembelajaran yang lebih fleksibel dan bisa diakses kapan saja dan di mana saja untuk materinya. Dan untuk pembelajaran hybrid learning itu berarti kelebihannya adalah si siswa lebih bebas memilih untuk pembelajaran tatap muka atau pembelajaran secara daring. Dan kekurangan kedua pembelajaran tersebut itu adalah dari gadget atau alat untuk membantu pembelajaran dan yang sinyal. Nah, selanjutnya
saya akan bertanya tentang apa sih sebenarnya manfaat dari pembelajaran blended learning ini, apakah ada manfaatnya, apakah tidak, dan begitu pula di pembelajaran hybrid learning, apakah ada manfaatnya atau tidak. Bisa dimulai oleh Afrid, silahkan. Ya, untuk manfaat dari blended learning sendiri ini karena dia materi belajarnya bisa diakses kapan saja ya. Jadi siswa ini yang misalnya siswa ini belum paham tentang materi yang sebelumnya, dia bisa mengakses materi yang sebelumnya gitu. Jadi dia tidak ketertinggalan materi berikutnya seperti itu. Oh, jadi si siswa itu bisa mengulang materi yang telah diajarkan di sekolah dan agar dia bisa lebih paham tentang materi tersebut. Iya, jadi dia tidak tertinggal materi seperti itu. Baik. Selanjutnya kita bisa benar tentang hybrid dari Ina, silahkan. Kalau manfaat hybrid learning ini kan si siswanya kan bisa memilih ya, jadi bisa tatap muka atau A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. daring. Nah, jadi karena bisa memilih, si siswanya ini sangat membantu siswa dengan berbagai kebutuhan. Kebutuhan merekanya ini sesuai kebutuhan mereka, dan preferensi belajar serta mengakomodasi keterbatasan fisik yang mungkin dialami oleh sebagian siswa. Terus ada variasi pembelajaran. Dengan menggunakan metode pembelajaran hybrid learning menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan tidak monoton. Jadi kan kalau misalkan si siswanya milih nih, kalau daring kan siswanya juga bisa belajar sendiri gitu. Terus bisa lewat video, menonton sendiri dari YouTube. Terus pengembangan keterampilan digitalnya. Model ini nih mendorong siswa dan guru untuk menggunakan teknologi secara efektif, sehingga meningkatkan keterampilan digital, meningkatkan digital yang sangat penting di era modern. Penguasaan teknologi ini bermanfaat bagi siswa dalam menghadapi tantangan di dunia kerja di masa depan. Seperti itu. Baik, tadi manfaatnya sangat banyak dari hybrid learning. Tadi saya mendengar bahwasannya ada mengakomodasi siswa. Nah, di situ tuh berarti kalau mengakomodasi siswa itu kayak siswa yang sedang sakit, itu bisa dibantu dengan hybrid learning. Bisa jadi pembelajaran bisa dilakukan secara rumah. Nah, kan kalau saya dengar dari berita juga, biasanya hybrid learning ini dilakukan ketika COVID-19. Jadi hybrid learning ini dilakukan ketika COVID-19 dan membantu siswa yang mengidap penyakit COVID. Ya. Setelah kita mengetahui kelebihan, kekurangan, manfaat dan tantangan, saya mau mendengar pendapat kalian berdua. Kenapa sih guru itu harus mengimplementasikan pembelajaran hybrid learning dan pembelajaran blended learning? Bisa dimulai oleh April. Ya, pembelajaran hybrid dan blended learning ini membantu siswa dalam keterampilan seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi. Dan siswa ini juga jadi lebih familiar terhadap teknologi yang ada yang akan digunakan di dunia kerja. Oh, jadi pembelajaran itu bisa membantu si siswa untuk up to date atau mengerti teknologi dan bisa membantu siswa untuk belajar lebih fleksibel gitu berarti jadinya. Jadi kayak siswa itu bisa belajar sesuai kecepatan pemikiran si siswa. Jadi balik lagi dari siswa untuk siswa berarti begitu. Nah, kalau menurut pendapat Ina bagaimana? Kalau pendapat saya sih dua-duanya itu sebenarnya efektif antara pembelajaran blended learning dan hybrid learning. Jadi mereka itu sesuai kebutuhan merekanya itu. Terus kalau di blended learning ini menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring, memungkinkan fleksibilitas dalam cara siswa belajar dan mengakses materi.
Nah, sedangkan yang hybridnya ini kan bisa memilih antara daring dan tatap muka. Jadi itu sih kelebihan menurut saya. Jadi alasan guru itu untuk memilih pembelajaran hybrid learning atau blended learning itu, kalau untuk blended learning itu jadi pembelajaran itu dilakukan secara fleksibel. Jadi si siswa tersebut bisa mengakses materi di luar dimanapun kapanpun. Jadi si siswa itu bisa belajar sesuai dengan kecepatan pemikiran mereka. Sedangkan untuk pembelajaran hybrid learning ini kenapa dilakukan? Karena itu bisa memudahkan si siswa yang memiliki keterbatasan. Maksudnya di sini keterbatasan itu adalah keterbatasan fisik, bisa menjadi misal karena hybrid learning ini biasanya dilakukan atau dilaksanakan ketika COVID-19 atau COVID-19, benar. Ya. Dan itu juga yang kedua itu bisa keterbatasan kendaraan. Maksudnya jadi ada siswa yang tinggal di jauh maksudnya di pelosok dan tidak ada kendaraan untuk menuju ke sekolahnya, aksesnya terlalu susah dan bisa dilakukan dengan pembelajaran hybrid learning. Setelah kita mengetahui pengertian, contoh, kelebihan, kekurangan, manfaat dan tantangan guru untuk mengimplementasikan suatu pembelajaran hybrid learning dan blended learning, menurut kalian berdua, apa sih perbedaan dari pembelajaran hybrid learning dan pembelajaran blended learning? Bisa dimulai oleh Afril. Ya, perbedaan utama itu terletak pada integrasi antara pembelajaran online dan offline. Kalau blended learning ini lebih menekankan pada integrasi, sedangkan hybrid learning lebih fokus pada pembagian waktu yang jelas. Baik, bisa lanjutkan oleh Ina. Kalau perbedaan dari keduanya itu pada hybrid learning itu lebih menekankan pada fleksibilitas lokasi belajar. Sedangkan yang blended learning itu mengutamakan integrasi antara metode pembelajaran online dan offline. Jadi membuat kedua metode ini memiliki aplikasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan si peserta didik atau pendidikan. Baik, kalau menurut saya itu blended learning itu pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Jadi blended juga kombinasi pengajaran langsung atau face to face dengan pengajaran online. Tapi lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial. Nah, sedangkan hybrid learning itu ada pembelajaran yang menggabungkan berbagai pendekatan dalam pembelajaran, yakni pembelajaran berbasis tatap muka atau face to face dan pembelajaran berbasis komputer, dan pembelajaran berbasis komputer yaitu internet atau mobile learning. Baik, setelah kita mengetahui perbedaan antara pembelajaran hybrid learning dan pembelajaran blended learning, saya ingin bertanya kepada kalian berdua, yang mana lebih efektif dilakukan atau diimplementasikan di sekolah SMA ataupun di SMP? Bisa dimulai di Afril. Ya, jadi tidak ada jawaban yang pasti karena efektivitas dari blended dan hybrid learning sendiri ini tergantung pada berbagai faktor seperti mata pelajaran dan sumber daya yang tersedia. Yang penting adalah model yang paling sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Wah, bisa. Nah, Ina boleh berpendapat lain apa sama? Kalau menurut saya, efektivitas pembelajaran blended learning dan hybrid learning ini sangat bergantung pada konteks dan kebutuhan si peserta didiknya ini. Blended learning ini cenderung lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi karena siswa dapat mempelajari konteks secara mandiri sebelum sesi tatap muka, yang memungkinkan mereka untuk lebih siap berpartisipasi dalam diskusi. Di sisi lain, pada hybrid learning ini lebih sesuai untuk situasi di mana siswa tersebar di berbagai lokasi, memungkinkan mereka untuk tetap terlibat dalam pembelajaran secara bersamaan.
baik daring maupun secara langsung. Oleh karena itu, pilihan antara kedua metode ini harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kondisi di dalam kelas. Nah, kalau saya boleh berpendapat, saya setuju dengan pendapat kalian berdua. Jadi metode hybrid learning dan metode blended learning itu efektif, tetapi kita harus melihat sesuai kondisi. Maksudnya kondisi di sini ada kebutuhan kelas, kondisi peserta, dan sasaran pembelajaran. Dan kita bisa ambil contoh apabila siswa kita ini tersebar. Nah, di situ hybrid learning itu bisa lebih efektif daripada blended learning. Nah, sedangkan jika target pembelajaran adalah kemampuan siswa untuk mengimplementasikan materi pembelajaran, maka metode blended learning lah yang lebih efektif daripada pembelajaran hybrid learning. Nah, maka metode blended learning ini lebih condong atau lebih bermanfaat daripada metode hybrid learning. Nah, jadi di sini bisa diambil kesimpulan bahwasannya pembelajaran mana yang lebih efektif, apakah pembelajaran hybrid learning, apa pembelajaran blended learning, itu semua bisa dilihat tergantung dengan sikon. Dua-duanya efektif, tergantung kondisinya dan tergantung sasaran yang ingin dituju oleh seorang guru tersebut. Kita sudah mendengar dari jawaban dari Afril atau pendapat dari Afril dan pendapat dari Ina, dan dapat disimpulkan bahwasannya pembelajaran blended learning dan hybrid learning ini menunjukkan bahwa kedua model ini memiliki keunggulan dalam mengakomodasi kebutuhan peserta didik di era digital. Blended learning menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring, memungkinkan siswa untuk belajar secara fleksibel dan mandiri, yang terbukti meningkatkan pemahaman dan hasil belajar mereka. Sementara itu, hybrid learning itu menawarkan fleksibilitas lokasi belajar, memungkinkan peserta didik atau siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran baik daring maupun luring, atau pembelajaran tatap muka face to face dengan online, yang sangat relevan dalam situasi yang membatasi interaksi fisik. Keduanya efektif dalam meningkatkan keterlibatan siswa dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses belajar. Terima kasih banyak atas waktunya untuk Afril dan Ina, atas ilmu yang kurang lebihnya. Bagus, baik. Nah, di sini jadi kita tahu juga bahwasannya perbedaan pembelajaran hybrid learning dan pembelajaran blended learning, dan kita tahu apa sih manfaatnya, apa sih kekurangan kelebihan, apa sih tantangannya, dan kita bisa tahu yang mana lebih efektif, pembelajaran hybrid learning kah apa pembelajaran blended learning. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, ada salah kata saya minta maaf dari kami dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, selamat. Ya udah, bisa sini. Dari awal ya. Yuk. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, jadi kedua istilah ini adalah asal selak. Begitu? Ya, seperti itu. Baik, cukup. Alhamdulillah, benar-benar.